Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sob Positif. Kembali lagi di Positif Podcast, obrolan yang benar bersama saya Fadli Hasan. Nah, apa kabar nih teman-teman di luar sana, sahabat positif? Saya harap semuanya sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali. Salah satu tokoh di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Eee, saya rasa juga mungkin sudah agak familiar dengan beliau. Selamat datang Pak Haji Hartono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Pak. Makasih Mas Fadli. Siap. Sabar, sebelum bahas lanjut ini kayaknya mungkin ada sapaan yang kita bisa lebih akrab gitu, Pak. Mmm, Biasa di saya biasa dipanggil Mas Har. Oke, Mas Har. Oke, Pertama Mas karena orang Jawa, yang kedua oke. biar tetap muda gitu Mas Fadli. Lah, ya tidak kelihatan kok, Pak. Sudah 54. Oh, serius? Yo dong, udah 54. Wow, tidak kelihatan, Pak, serius. Saya speechless loh, Pak, Enggak, nanti nanti, ke apa namanya, toko kacamata, periksa kembali. bisa. Eh, kabar sehat, Mas Har? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini mungkin, kita mau bahas tentang UMKM berbasis syariah, Pak, ya? Mas, Boleh boleh. boleh ya? Ya, Oke. Tapi sebelum membahas, lebih panjang lebar tentang UMKM yang berbasis syariah ini, mungkin saya mau tanya dulu background-nya, Pak. Karena kalau dari CV yang saya lihat, Mas Har ini sudah banyak sekali pengalaman di bidang ekonomi gitu. Silakan, Pak. iya. Jadi kalau saya dulu, pendidikan dasarnya selain SD, SMP, Iya iya iya. saya akuntansi di Semen Negeri Sorong. Tahun Oh, 87, saya yakin Mas Fadli belum lahir itu. Ya, belum ya kemudian belum. saya lanjut kerja bahkan, jadi 88 udah, saya pernah di BRI, di BRI, Oh, 5 tahun, iya. kemudian, keluar dari BRI, saya mengelola lembaga keuangan mikro syariah, BMT. Ah, Nah, setelah itu baru sambil kuliah di universitas terbuka, oh saya ya? menyelesaikan di, SD Adiniaga, Jurusan apa, Pak? ekonomi Ekonomi, memang ekonomi ya? ekonomi ya, Oh, jadi memang background-nya dari ekonomi, dari ekonomi, mulai berangkat dari praktisi dulu, betul. kemudian, ngambil, sarjananya. Ya, jadi sebetulnya lebih banyak ilmunya di lapangan. Jadi ilmu Itu dengan masyarakat, ilmu dengan itu malah lebih keren tuh, Pak, tuh. diklat-diklat dan seterusnya gitu. Oh, Ya, tapi diklat. tetap tetap, saya sarankan lembaga formal, Heeh, pendidikan formal harus iya. tetap untuk anak-anak muda terutama ini. Iya. Karena itu frame untuk kita, berpikir, frame mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi memang beda orang praktisi dengan orang yang akademisi. Iya. Tetap cara ngambil keputusannya lebih bagus yang Akademisi ya, Pak, akademisi, ya? ya, karena memang Oke. formatnya jelas gitu kan. Ya. Nah, oke. Jadi memang, Mas Har ini sudah di bidang ekonomi itu sudah dari tahun 88. Dari Mas Fadli belum lahir? saya kayaknya belum lahir Jangan itu. bapaknya belum Bel nikah? belum. Kayaknya orang tua saya tuh belum ketemu kayaknya tuh. Ya, Oke. Nah, kalau dari apa namanya, kalau dari CV juga yang saya lihat, ini ada yayasan, Pak, ya? Yayasan Yapsiro. ya, saya Itu kebetulan diamanai heeh. jadi ketua di sana, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Ramadan. Itu Ah, sejak 95 berdiri di Sorong. di Sorong, Ya, 95. Ini bergerak di bidang apa, Pak? lebih ke dakwah, dakwah dengan, Oh, prioritas di pemberdayaan ekonomi. Jadi oke. kami ingin, apa namanya, berdakwah dengan sentuhan ekonomi, dengan, Mhm. apa namanya, menebar kebaikan dengan sentuhan ekonomi. Itu kan yang Ah, bukan oke. sekedar ceramah saja, bukan sekedar Iya. pidato saja, Iya, tapi juga ekonominya harus dibenahi karena memang kan juga ekonomi itu salah satu, apa namanya, ya, modal untuk seseorang itu istiqomah, konsisten dan seterusnya. iya. Karena Dan salah satu, apa ya, salah satu yang diajarkan Rasulullah juga, Pak, ya? ya, Salah satunya di bidang ekonomi. betul, Dan karena memang kan, apa namanya, kefakiran itu bisa, apa, mendekatkan diri pada orang menjurus ke kufur gitu oh, kan. iya. Ya, Berarti ya
sangat pas lah kalau hari ini kita bahas tentang, ekonomi yang berbasis syariah ya. Ya, Oke. Nah nah kalau kita bahas tentang, UMKM Pak, di usaha mikro, kecil, dan menengah. menengah, ya. Dan di Kota Sorong ini kan juga sudah kalau saya lihat sudah sangat ramai ya, Pak, ya. Mulai dari Boswesen sampai Kilo 12 sampai Aimas juga itu sudah sangat-sangat berkembang. Kalau dari saya pribadi karena suka ngopi, nah Mhm, yang saya lihat itu kafe-kafe ini, Pak. ya. Kafe-kafe di Kota Sorong itu kan salah satu masuk UMKM juga ya pastinya, Pak, ya? Iya, UMKM. Jadi kalau sekarang itu penggolongannya kalau di pemerintah tuh malah ada yang namanya ultra mikro. Jadi yang memang kecil Ah, sekali. masih ada. Ultra mikro, mikro, kecil, menengah. Ya, Heeh. itu kalau itu mikro ke bawah kalau yang kafe-kafe itu. Iya iya. Tentu bukan kafe yang besar-besar itu ya, kafe yang kecil-kecil itu, Oh, iya 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 iya. yang mikro. Nah, ini tentu, apa namanya, positif buat, Kota Sorong ya dengan tumbuh berkembangnya Mhm UMKM. mhm mhm. Meskipun ini seperti apa ya, jamur apa, Yang menjamur gitu, menjamur menjamur gitu, semua semua eee, sektor kayaknya ada itu. heeh, dan ini butuh butuh pembinaan sebetulnya, butuh Ah, pembinaan. Kan untuk memulai usaha atau untuk mempertahankan usaha bukan cukup modal saja. iya betul 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 betul. Di Heeh. sana ada manajemen, ada pengaturan, ada macam-macam, ada Mhm. termasuk, mungkin tata cara pembukuan dan sebagainya. Itu Iya yang iya. kadang-kadang, para pelaku UMKM ini yang jarang jarang mempersiapkan diri untuk menjadi Mmm. lebih baik gitu. Iya 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 iya. Jadi di pikiran terutama para, ini anak-anak muda yang mungkin baru mau akan menggeluti usaha-usaha kecil Iya iya. atau mau mulai berbisnis. Jadi modal itu bukan segala-galanya. Ya betul modal itu penting, Mhm mhm. tapi yang lain-lain juga butuh manajemen dan lain sebagainya. Oke. Itu jadi kalau kami di lembaga keuangan mikro yang kami kelola di BMT itu, jadi bukan cuma sekedar modal saja Iya yang iya kita iya keluar, iya iya iya. Heeh. bantuan, pembinaan, pendampingan itu, kita berikan juga. Karena Mmm. memang, eee, terutama kita ya orang Melayu rata-rata, begitu dapat Ah, ya. uang kadang-kadang Iya iya apalagi iya. dapat pinjaman terus, kebutuhan konsumtifnya Iya meledak-ledak iya gitu, iya. iPhone baru dan sebagainya. Jadi Nah itu yang butuh, apa, penyiapan mental juga untuk usaha-usaha kecil kayak nah, gitu. kalau mau bahas soal itu mungkin saya agak sedikit kaitkan dengan ini, Pak, belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Betul. Sama dengan saya, Pak. Saya tuh, wah ini kadang-kadang kalau pegang uang tidak tahu nih tiba-tiba aja check out di, marketplace apa dan segala macam ya. Iya, karena belanja sekarang tinggal di HP Nah kan. itu, jadi sangat mudah dan mengontrol itu susah, Pak. Iya, kan nggak bisa usaha-usaha para pelaku usaha mikro terutama, yang sampai Ya, sekarang kan masih masih apa, belum konsisten heeh, membedakan antara mana prive itu untuk keperluan pribadi, mhm mhm, mana itu mhm. untuk modal kerja. Jadi kadang-kadang begitu omsetnya besar dianggap itu untung semua, padahal itu kan ada unsur modal kerja di situ. Ah, jadi Kadang-kadang manajemen ini, Pak, yang manajemennya. penting Jadi sekali ya? yang paling dasar sebetulnya kan harus bisa memisahkan mana kebutuhan pribadi, mana Mmm, mhm kebutuhan mhm mhm. modal kerja. Itu yang paling penting sebenarnya untuk jadi pelaku UMKM yang Iya iya berhasil. iya. Nah, kalau mau ditarik ke belakang, Pak, sebenarnya UMKM ini tuh, apa ya, kalau mau dibilang asal muasalnya tuh dari mana, Pak? Ya sebenarnya itu penggolongan. Ah, UMKM itu kan penggolongan dari heeh. pemerintah. Itu untuk memudahkan pembinaan sebetulnya kan. Karena, Oh, di zaman Orde Baru, ini cerita lama, iya 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 iya. di Orde Baru kan keberpihakan pemerintah terhadap usaha-usaha kecil, usaha informal kan hampir nggak ada. Mmm, mhm. Dulu karena mengutamakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dulu Heeh, itu, pada saat itu? ya yang mendapat fasilitas itu usaha-usaha besar semua. Yang sekarang mungkin masih ada Ah, sisa-sisanya itu, para taipan-taipan, para pengusaha-pengusaha yang besar ya, besar-besar itu. Iya konglomerat-konglomerat iya itu. iya iya. Akhirnya kan ketimbangan sosialnya gap-nya jauh Iya iya, sekali. jauh-jauh sekali. Nah, makanya muncul kerusuhan 98 dan sebagainya itu kan juga efek tuh, artinya, Mhm mhm. akibat Iya iya daripada, iya. keberpihakan pemerintah yang tidak, merata Iya. antara, apa namanya, kepada pengusaha-pengusaha besar dengan usaha-usaha kecil. Bahkan Mmm, hampir nggak ada, saya bisa katakan nggak ada, keberpihakan kepada usaha-usaha kecil. iya Karena iya dulu iya. bank pun tidak mau melayani usaha-usaah kecil. Ah, maka Kan muncullah
regulasi? Ya setelah, reformasi Heeh. kemudian 2004 itu kemudian mulai, membaik, kebijakan pemerintah, Oh regulasi iya, pemerintah regulasinya. terhadap, apa namanya, UMKM cukup baik. Nah, UMKM itu memang, penggolongan sebetulnya, Mhm penggolongan dengan mhm. omset tertentu, itu masuk kategori mikro, Oh, kemudian jadi ada tingkatannya ada gitu ya, Pak, ya? tingkatannya. Tergantung dari omset? Betul. Oke. Omset dan aset. Jadi, Oh. ini pun masih apa namanya, ada perbedaan Heeh. penggolongan, usaha mikro, kecil, menengah itu baik yang, versinya perbankan, Mmm. versinya dinas koperasi dan, kementerian koperasi dan UMKM, Mhm. perdagangan dan sebagainya. Memang masih ada perbedaan, tapi sebetulnya intinya itu hanya untuk membedakan bahwa ini masuk kategori mikro atau ultra mikro, ini masuk kategori kecil, Oh, jadi menengah kayak dan besar. jenis-jenis usaha yang sekarang itu memang ada pembagian-pembagiannya ya? Iya, jadi makanya, kalau kafe yang memang omsetnya besar dan, Ah 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 itu ah ah. juga nggak Iya masuk iya iya di iya. usaha kecil, bukan UMKM. Oh, berarti tergantung dari besar kecil dari usaha ini. Iya, heeh, Nah, kalau misalnya kita mau tarik ke syariahnya nih, Pak, nih. iya. Nah, itu konsepnya seperti apa tuh, Pak? Iya, jadi, ekonomi syariah dulu tumbuh, di awal 80-an, Mhm. kemudian setelah lahir IJMI, Ikatan Iya iya. Cendekiawan Muslim Oh Indonesia iya, yang dulu heeh, Pak iya iya, Habibie ya, Pak Habibie, Profesor iya betul, Habibie, heeh. itu juga punya concern yang sama terhadap, Mhm. usaha-usaha kecil ini. Iya. Nah, eee, beliau-beliau para pemikir di atas sana di Jakarta, saya berkeyakinan mereka, melihat, memandang bahwa, eee, pengembangan ekonomi itu tidak cukup dengan itu tadi pemberian modal saja, tapi yang memang agak luntur, zaman-zaman itu kan soal kejujuran, Iya, soal iya 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 keamanan, iya. soal moral, soal apa namanya, bagaimana dia bisa menjaga, amanah mana yang sudah diberikan. Makanya muncul, ekonomi syariah. Kemudian tumbuhlah Bank Muamalat tahun 95, itu Oh, sejarahnya ya. itu yang pertama kali muncul syariah, Ya, syariah bank pertama, Pak, ya? nah kemudian IJMI lewat Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Heeh. itu mendirikan, BMT, Baitul Mal wa Tamwil, atau padanan bahasa Ah, Indonesia Balai Usaha Mandiri Terpadu. oke. Nah, itu, didirikan oleh oleh orang-orang lokal Heeh, di seluruh Indonesia, karena waktu itu juga sudah dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh Presiden Soeharto, iya. menjadi gerakan nasional yang tumbuh di masyarakat. Jadi tumbuh, dikelola, dan diperuntukkan oleh masyarakat setempat, termasuk di Sorong, di Kabupaten Ah, Sorong pada pada saat itu kabupaten, masih nama kabupaten. Kami tokoh-tokoh, yang ada di Kota Sorong, ada pejabat, ada, para pengusaha, ada heeh, tokoh-tokoh masyarakat lah, ngumpulin modal, iya. nggak banyak, zaman itu cuma 12 juta ya, yang Oh, terkumpul dari 24 orang, 500.000, iya 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 berdirilah iya iya lembaga iya. itu. Tujuannya apa, untuk apa namanya, mendirikan BMT itu, Mhm, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kenapa harus BMT gitu, mmm, karena ngelihatnya begitu, eee permasalahan pokok itu, bukan mhm. cuma di modal, persoalan pokok itu bagaimana mereka bisa dibina secara moral, dibina secara manajemen dan seterusnya. Nah, ekonomi syariah itulah jawabannya. Yang berikutnya lagi soal Mmm, keadilan sebetulnya. iya 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 Jadi iya. kalau syariah itu, kalau cerita syariah sebenarnya kan cerita keadilan. Oke Jadi, oke oke oke. ekonomi yang berkeadilan, kalau misalnya kita Iya bicara, iya iya. ekonomi Iya syariah iya. itu, kita asosiasikan sebagai ekonomi yang berkeadilan. Mhm, Berkeadilan bagi siapa? Bagi semuanya. mmm, Baik yang misalnya kalau dia dalam bentuk, simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu setidaknya adil bagi yang memberikan pembiayaan dan mhm. juga adil bagi yang menerima pembiayaan. Nah itu, jadi kuncinya Ah, sebenarnya ada di keadilan. di Kenapa keadilan itu. syariah? Nah itu untuk menegakkan keadilan di bidang ekonomi. Karena memang kan, taruhlah 32 tahun, Oke. Indonesia kan dalam ketidakadilan baik ekonomi, politik dan sebagainya, tapi yang paling mendasarnya kan ekonomi. Iya iya Sehingga iya iya iya. tumbuh, kesadaran masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Oke. Tapi, saya ini, mungkin sedikit mengangkat apa ya, maksudnya permasalahan pribadi mungkin, Pak, Mmm, nih. iya, Sedikit konsultasi juga nih, Pak. mmm, Jadi, usaha kakak saya itu, dia menerapkan apa, Pak, istilahnya tuh kalau di syariah untuk, apa ya,
Saya lupa lagi Apa itu? istilahnya, yang bagi hasil. Oh, syirkah ataupun mudharabah atau musyarakah. Nah, Syirkah lah katakanlah, kalau si kerjasama itu syirkah, kalau kerjasama sirkah. Nah, syirkah itu ya. konsepnya gimana, Pak? Jadi kalau syirkah itu misalnya Mas Fadli, Iya, apa namanya, taruhlah, usahanya sudah ada, punya usaha. punya usaha, Oke, misalnya project gitu ya, iya, project A untuk kerjakan sesuatu gitu. heeh, Nah, taruhlah nggak ada modal sama sekali. oke, Nah kemudian, lewat BMD atau lewat bank syariah, heeh, kemudian disepakati bahwa kami yang memberikan modal, memberikan penyertaan modal ke Mas Fadli. Nanti yang mhm, menjalankan usahanya Mas mhm Fadli. mhm mhm Itu namanya mhm. syirkah. Nah Nanti pembagiannya nah pembagiannya tentu disepakati pada saat akad. Jadi pada saat analisa, pada saat, on the spot dan sebagainya ada negosiasi di situ. Disepakati misalnya ah, modalnya 100 juta. oke, 100 juta untuk jangka waktu 3 bulan misalnya atau iya, setahun lah, heeh, setahun, projeknya selesai setahun, kemudian, hitung bersama-sama tentu, dihitung sama-sama, oke, dianalisa, ini mungkin keuntungannya sekitar, misalnya 20 juta lah dalam mhm setahun. mhm mhm, Nah, itu kan baru proyeksi keuntungan 20 juta. oke, Nah, nanti kita sepakati berapa bagian untuk yang pemodal, yang ah, kami yang iya iya memberikan iya, pembiayaan, iya iya, berapa yang bagiannya yang menjalankan usaha. oke, Jadi kalau istilah, bahasa syariahnya tuh saya shahibul mal, di heeh, sana, mudharib yang menjalankan usaha. Nah oh, disepakati boleh 20, 80, 10, 90 tentu masing-masing punya hitungan. Saya punya oke, hitungan, sana punya hitungan, itu udah nego. Setelah disepakati oh, taruhlah, 20% untuk mhm, yang punya modal, iya, 80% untuk yang menjalankan usaha. Sampai titik, habis kontrak atau heeh, pekerjaan itu selesai, nanti dihitung sana, kan yang ngitung sana, iya yang iya, menjalankan usaha. iya iya iya, Ternyata untungnya nggak sampai 20 juta, oke, untungnya misalnya 15 juta. oke, Ya nanti tetap dapatnya 20% dari 15 juta, oh nggak dua gitu, puluh persen dari 20 juta. Kemudian kalau rugi gimana? Ya rugi mmm, nggak kembali dong, nggak dapat apa-apa dong, tapi tetap punya heeh, kewajiban untuk kembalikan modalnya. modalnya. Jadi begitu. Oh, kalau bedanya dengan sistem saham gimana, Pak? Kalau saham itu kan ya hampir sama sebetulnya kan, kalau Hampir saham sama? penyertaan modal kan keuntungannya tidak diketahui kan itu. Iya 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 iya. Cuma, tetap nanti semua keuntungan ya punya, bagi yang pemegang saham kan itu. Kalau Mmm, saham itu kan memiliki perusahaan iya 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 atau iya iya. anggap saja itu kita juga syirkah kalau saham itu. Oke. Sepanjang saham itu real ya bukan untuk, komoditas, kan ada juga saham yang untuk komoditas. Heeh Jadi heeh kalau heeh. misalnya Mas Fadli punya PT kemudian, menjual sahamnya, Heeh? kemudian saya beli, itu Mhm. kan saya penyertaan di situ. Tapi kalau saya beli Ah, saham kemudian untuk mhm. diperjualbelikan kembali, nah itu jadi komoditas. Nah Oh itu, gitu. heeh, Oh, iya 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 kan iya, itu paham beda. paham paham paham, Heeh. masuk masuk masuk. Nah, kalau, tadi kita sudah membahas awal tentang UMKM, tapi, kalau misalnya penerapan di Kota Sorong sendiri, Pak, kira-kira, eee, apakah sudah berbasis syariah-kah UMKM yang ada di Kota Sorong kah atau, seperti apa? Jadi kalau, eee, UMKM-nya sendiri, Mhm. syariah sebetulnya kan ketika semua berlandaskan pada aturan-aturan ilahiyah, aturan Oke, Tuhan, iya iya iya. aturan undang-undang republik ini, itu udah syariah sebetulnya. Mhm Cuma mhm. kadang-kadang kan, kalau syariah harus ada labelnya, enggak I juga sebetulnya. tidak juga ya, Pak, Ya, ya? kecuali kalau untuk, hal-hal tertentu misalnya penyembelihan hewan, itu jelas harus Oh, syariah gitu kan. oke. Harus, kalau kita yang di Islam kan Iya iya bismillah, iya 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 heeh. iya. Tapi kalau enggak, eee, jadi kalau UMKM-nya seperti itulah, artinya ketika dia menjalankan usahanya menganut sistem-sistem ilahiyah, Mhm, menganut aturan-aturan yang syar'i, yap. kemudian tidak melanggar hukum, itu sudah syariah sebetulnya, nggak harus Mmm, dilabeli, ndak gitu. ndak ndak perlu yang harus kayak bagaimana-bagaimana gitu? Iya, jadi nah kalau kalau, yang sudah bergabung dengan, BMD cukup banyak di Sorong. Oh, Jadi iya? bukan cuma UMKM muslim, artinya yang beragama Islam Iya iya saja, iya. banyak juga yang tidak Yang beragama yang Islam. yang menjadi nasabah di BMT Al Hijrah? Iya, banyak yang bukan Oke. bukan orang Islam. Oh. Kan intinya keadilan, siapapun yang Mmm, namanya mhm. keadilan itu kan berlaku universal. Mau dia Ah, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tetap pingin keadilan, pingin tegaknya keren keadilan, keren mau keren. di ekonomi, Iya iya iya. politik, dan semuanya sebetulnya. Keren sekali. Jadi BMT Al Hijrah ini adalah salah satu,
bentuk, apa ya, kayak implementasi dari yayasan Yapsiro tadi? Iya, jadi kalau BMT dulu diinisiasi oleh, Yayasan Shiro tahun Oh, 95. oke. Heeh, jadi dulu Yapsiro tentu mengajak, teman-teman yang lain juga, tokoh-tokoh yang ada di Sorong Mhm ya, mhm selain, mhm. Yapsiro. Tapi ide dasarnya itu Dari dari Yapsira. Yapsiro dan masih berdiri sampai sekarang, masih eksis? Alhamdulillah Yapsira masih eksis, BMT-nya juga tiap tahun kami, menyelenggarakan rapat anggota, Wah, eee, keren. untuk membagikan sisa hasil usaha. Jadi tiap tahun itu anggota BMT dapat, jadi yang dibayarkan Mhm kepada mhm BMT akan mhm. dikembalikan juga kembali kepada para peminjam tadi itu. Oke Karena itu, tujuannya kan, eee, untuk mensejahterakan anggota. oke. Jadi ya Nah, kalau untuk di Kota Sorong ada berapa cabang, Pak, sekarang? kalau, Alijera punya satu cabang, Mhm. kemudian, kami juga dulu menginisiasi ada namanya BMT Kun3 di Kabupaten Sorong. Oh, Itu ada tahun juga? 2011. Itu malah lebih unik pendiriannya. Itu Ah, bersumber dari dana zakat. Jadi wah. tahun 2007 itu, Heeh. periode 2002 sampai 2008 itu saya pengurus Basnas, saya bendahara Basnas kebetulan, Basnas Kota Oh. Sorong, Oh, ya. iya 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 iya. Jadi dana zakat yang kami kumpulkan, Heeh. kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi, Wah, untuk keren. du'afa di, 10 masjid, Di kabupaten? kabupaten dan kota Sorong. Kabupaten dan Kota Sorong? Heeh. Jadi, meskipun itu sudah haknya mereka, karena Iya. itu, mustahik kan mereka itu, Mhm. mustahik kita bagikan dari dana zakat, dari dana infak untuk pemberdayaan ekonomi, plafonnya waktu itu nggak banyak, Iya. maksimal 2 juta tentu dengan asesmen gitu ya, dan harus dikembalikan, dicicil gitulah kira-kira, tanpa tambahan Mmm, apapun, oke. tanpa tambahan apapun. Kenapa harus kembalikan, itu untuk tarbiyah sebenarnya, untuk memberikan pendidikan, biar dia tertib, kemudian dia juga bertanggung jawab, Mhm bahwa ini mhm dana, mhm mhm zakat. mhm mhm. Kalau toh dia, misalnya dalam perjalanan usahanya gagal, Iya. ya itu sudah haknya dia, dia penerima zakat. Nah, tapi dalam Oke. perjalanan, Iya. itu ternyata, bagus gitu. Jadi sebagian besar itu me Berkembang? mengembalikan ke Basnas lagi. Akhirnya Oke. kita jadikan BMT itu, BMT di ya. sana. Nah, kalau potensi, kita bicara soal pemuda, Pak. Mhm. Di Kota Sorong ini potensi pemuda dalam mengembangkan UMKM, karena saya yakin teman-teman di luar sana, apalagi khususnya di Kota Sorong ini, saya lihat sudah sangat, apa ya, sangat tertarik, membuka peluang usaha sendiri dan sudah bisa membaca peluang yang, cukup baik gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak gimana? Iya, kalau yang di Sorong nih yang, Heeh. mungkin Papua Barat Daya Iya, pada Papua Barat umumnya Daya ya, pada karena kita umumnya. di sini, eee, masih, kurang sekali, terutama untuk sektor-sektor yang sifatnya, massal gitu, yang Mhm, kebutuhan masyarakat umum iya. di luar makanan. Kebanyakan ini kan lebih ke Nah, itu yang saya, makanan, industri makanan. iya iya. Sementara, kebutuhan orang jajan itu kan terbatas, Iya, karena memang juga pendapatan juga terbatas. oke. Kita masih kurang dalam hal, industri-industri kecil, industri produk-produk yang memang digunakan sehari-hari misalnya. Oke, iya iya Kita iya. kurang Iya sekali, iya iya kita iya. nggak punya itu bahkan, bukan Heeh kurang sekali, kita nggak punya itu. heeh. Kita lebih banyak itu, basisnya basis, produk-produk Makanan ya? makanan, Iya, betul. makanan, minuman, dan sebagainya. Padahal kan, ya orang kalau Mas Fadli sendiri kalau Iya. misalnya suka, makanan A, nggak mungkin juga tiap hari makanan Iya, A betul gitu kan. betul. Pasti Nah, harus bervariasi gitu ya? ya kita ini kan digempur sama industri, barang-barang China misalnya, Iya, lewat, betul betul betul. marketplace itu kan. Jadi, kalau tidak diimbangi itu, nanti kita juga akan jadi, pasar, Iya. bukan Iya jadi iya iya dagang, iya iya dan iya. itu akan merugikan sebenarnya. Nah, makanya mungkin ke depan, teman-teman anak-anak muda harus meng-create produk-produk yang mungkin bisa, dipakai sehari-hari, Mmm, mhm mhm. memang kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu. Oke, jadi peluang itu masih masih banyak ke industri makanan Iya, yang sekarang yang ini, sekarang ini ya? mhm. Dan kira-kira peluang-peluang, selain makanan, Pak, yang tadi misalnya kebutuhan sehari-hari, saya masih belum dapat gambaran gitu, peluang bisnis apa yang bisa teman-teman nanti nih,
Oh, ternyata itu bisa gitu? Banyak sebetulnya kan Heeh. yang kita butuhkan itu, yang memang diperlukan sehari-hari kan. Oke. Banyak sekali sebetulnya, cuma kan masalahnya karena, dianggap kalau UMKM, atau, taruhlah begitu usaha makanan, minuman Iya atau kafe itu udah, jadi produk unggulan, iya. sementara yang lain-lain, ya termasuk yang memproduksi makanan atau yang menjual makanan ini juga nanti belanjanya belanja produk-produk impor tadi. Oke. Padahal kan sebetulnya enggak, kita ngambil contoh yang kecil-kecil aja, hampir semua kan kita, menggunakan produk-produk impor itu. Iya Mulai iya iya. cotton bud, mulai sikat Ah, gigi, heeh 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 mulai heeh apa heeh semua heeh. itu kan. Iya 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 Itu iya. kan produk impor Iya impor. iya iya Coba iya deh iya ke iya iya. swalayan yang marak ini, Heeh heeh. itu kan di sana hampir 50% juga impor. Iya. Belum lagi kalau kita buka, apa namanya, aplikasi, Iya, eee, marketplace. marketplace Iya 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 itu iya. hampir semua impor itu. Payung, apalagi ya, Iya, oke sendal, oke oke, impor I semua. see. Nah, oh jadi kita usahakan buat kita punya, apa namanya ini, anak-anak muda ini, untuk mencoba, menggali potensi supaya bisa jadi produsen gitu, Pak? Betul, harus itu harus itu. Ah, Nah, di Sorong ini kan belum ada kawasan-kawasan itu. oke. Kalau kita biasanya ke daerah barat sana di Jawa itu ada Mhm desa-desa, mhm mhm sentra-sentra industri itu. mhm. Ada sentra pengrajin payung, Iya sentra iya iya penghasil iya ini, iya. sentra penghasil itu. Meskipun belakangan karena dibanjiri oleh produk, dari Luar, iya China, iya banyak iya juga iya. yang tapi memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, Mhm, anak-anak muda sekarang harus meng-create industri-industri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. masyarakat. Oke, wes keren sekali nih. Jadi, yang saya lihat dan saya tangkap itu peluang bisnis untuk teman-teman di luar sana jangan, hanya berfokus di bidang makanan aja, Makanan, Pak, ya? betul, ya Iya 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 iya. Oke, terlepas dari UMKM nih, Pak, nih. ya. Dari tadi saya sedikit agak, eee, istilah anak muda sekarang tuh salfok, Pak. Salah Oh fokus. gitu. Salah fokus sama songkoknya, Pak. Oh, Salah fokus karena biasa ah, yang biasa dijumpai itu warna hitam, Mbak. ya. Nah, ini warna hijau gitu. Ini apakah ada filosofi tersendiri kah atau memang gimana, Pak, nih? Ya Mas Fadli, per Januari yang lalu Heeh. saya, mendaftarkan diri di KPU untuk Oke. menjadi bakal calon DPD RI, Dewan Mhm. Perwakilan Daerah Republik Oke Indonesia oke utusan oke. Papua Barat Daya. Iya. Nah, kemudian kemarin tanggal 11 saya sudah daftar sebagai calon. Karena Oh, sudah memenuhi syarat sebagai bakal calon, oke. kemudian 1 sampai 14 Mei daftar jadi, calon DPD. Iya. Nah, kalau ditanya kenapa Songkok Ijo, DPD itu perorangan, Mas Fadli. Calon Oh, perseorangan. oke. Calon perseorangan itu tidak punya ciri khas, beda dengan partai politik. Partai politik itu, Ah, ada logonya, iya ada iya iya nah, iya 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 iya. apa namanya, DPD perseorangan, Heeh. ya harus punya ciri khas juga. Ini ciri khasnya Songko Oke. Ijo. Kenapa ijo? Kenapa Songko Ijo gitu, ada Ah, filosofinya juga nih iya kalau iya mau iya iya kalau iya. mau dipolitiking. Oke oke oke. Pertama, kita Provinsi Papua Barat Daya ini provinsi baru lahir. Mhm. Masih hijau lah kira-kira. Oke. Oh, iya Pertama. iya 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 iya. Yang kedua, kita provinsi yang, apa namanya, kaya dengan hutan. Ini Nah, juga, iya 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 simbol iya iya. dari, apa namanya, lingkungan hidup agar kita terus, membangun itu tetap memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga Oke hutan, melestarikan hutan oke. tadi. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak, nih. Eee, dari tahun 88 sampai sekarang 2023, itu sudah waktu yang sangat lama menggeluti pelaku usaha dan ingin mencoba untuk masuk ke dunia politik. Eee, bukannya jadi pengusaha sudah enak, Pak? Lebih tepatnya sebenarnya pegiat pegiat u Pegiat 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 UMKM. pegiat UMKM. Mas Fadli berarti belum kenal atau mungkin saya yang, karena tidak diviralkan Iya, atau aduh 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 tidak aduh, di-branding. saya yang Saya agak ini heeh. ketua ketua partai 2 periode, ketua Partai Amanat Nasional. Nah, saya ini ketua PAN meskipun tidak Ah, nyalon. oke. Jadi meskipun ketua partai saya Iya tidak iya iya nyalon. iya Jadi iya bahkan iya. saya,
jadi pengurus partai sejak partai ini berdiri tahun 98. Ah, gitu. Kemudian, jenjang karirnya naik dari mulai bendahara, Iya iya sekretaris, iya 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 iya. terakhir yaitu ketua DPD PAN Kota Sorong 2 Oke. periode, terakhir 2020. Jadi sebetulnya Oh. tidak asing kalau, di dunia politik, Oh, dan begitu. kemarin saya tidak nyalon, Berarti meskipun ketua partai gitu. iya ya, berarti tim saya agak sedikit kurang ini, Pak. Jadi kita taunya itu, pelaku Baru usaha ya? baru Oh, dia enggak. dan ternyata sudah dari dulu, Pak. Ya 98, Sud setidaknya 98, sudah masuk mhm di, mhm. partai politik dan terakhir jabatan saya ya, ketua partai. Oke. Nah, yang apa namanya, kenapa bisa tergerak, Pak, untuk sekarang untuk mencalonkan gitu? Iya, ini tentu pemikiran teman-teman juga gitu, Mhm kemudian, mhm mhm. ngelihat provinsi baru Iyap. butuh sosok senator yang paham terhadap daerah, sehingga Oke. nanti untuk memajukan provinsi ini setidaknya mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi lain, Iyap dibutuhkan iyap figur iyap. yang paham terhadap Iyap iyap apa-apa iyap iyap. yang, dibutuhkan oleh daerah, kemudian Mhm. mengkomunikasikan ke pusat. Setidaknya hal ini juga Oke. sudah, pernah saya lakukan meskipun saya bukan, senator, bukan anggota Iya iya. DPD, karena kedekatan atau setidaknya akses komunikasi dengan Kementerian Koperasi, dengan kementerian, di Jakarta, Mhm. itu banyak akses-akses permodalan, akses bantuan yang bisa Oke. dirasakan oleh masyarakat Iya iya di, iya 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 kota iya. dan Kabupaten Sorong ini. Mhm. Nah, berharap dengan, kapasitas tugas dan wewenang, meskipun wewenangnya nanti masih terbatas, Iya iya. setidaknya bisa lebih dengan kekuatan Membantu. individu, Iyap 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 iyap. sebagai senator bisa mengkomunikasikan, hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah ini agar, Mhm lebih mhm. maju. Nah, kuncinya tentu harus berkolaborasi, kolaborasi dengan DPR terutama, Oke. DPR RI, Iyap. anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya Mhm. ini, kemudian kolaborasi dengan juga pemerintah, provinsi PBD, Oke. sehingga, ketiganya bisa, mempercepat proses pembangunan, Mhm mhm. Jadi, alasannya memang cukup mendasar, Pak, ya. iya, Sudah sangat-sangat, memang mungkin kita juga membutuhkan sosok sosok songkok hijau, isi. insyaallah, mohon doanya. Amin 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 amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak, Terima sudah kasih bergabung Mas Fadli. bersama kami di Positif Podcast. Sehat selalu, semoga dilancarkan Amin. semua, kegiatannya, Pak. Doa yang sama. Oke, terima kasih banyak, Pak. Makasih. Terima kasih banyak. Oke, baik. Baik, sahabat positif, itulah tadi, sedikit diskusi kita bersama Pak Haji Hartono, atau biasa disebut Songkok Hijau atau Mas Har. Semoga memberikan insight baru ke teman-teman khususnya di, pemuda-pemuda yang ada di Kota Sorong atau yang ada di Papua Barat Daya. Semoga podcast kali ini menjadikan, eee, kita bisa mengenal beliau lagi dan juga menambah pengetahuan sahabat positif dimanapun sahabat positif berada. Baik teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial media yang dimiliki oleh Teropong News, dan jangan lupa juga, like, comment, and subscribe Teropong News di channel YouTube-nya. Semoga kita bisa berkarya terus-menerus. Mungkin saya Fadli Hasah pamit undur diri, tetap di Positif Podcast, obrolan yang benar.